Bersiap gelar MotoGP Indonesia 2022, sirkuit Mandalika kini rapikan garis start. MotoGP Indonesia 2022 kurang dari 1 minggu lagi, sirkuit Mandalika terus untuk bersiap. MotoGP Indonesia 2022 alias MotoGP Mandalika dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, mulai 18 hingga 20 Maret. Sirkuit Mandalika terus bersiap menggelar MotoGP Indonesia 2022 alias MotoGP Mandalika setelah lintasan selesai diaspal ulang. Pengaspalan ulang merupakan evaluasi yang diberikan oleh Dorna Sport usai tes pramusim MotoGP Mandalika Februari lalu. Setelah pengaspalan ulang rampung, terpantau pengecatan ulang dilakukan di sirkuit Mandalika. Hal ini mengartikan bahwa pihak ITDC dan MGPA menjalankan rekomendasi Dorna Sport dan juga FIM untuk memperindah sirkuit Mandalika. Pengecatan ulang ini diunggah oleh akun Instagram PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation alias ITDC. Setelah kemarin pekerjaan pengaspalan ulang telah rampung, kali ini kami akan mengkonfirmasikan kepada sahabat mengenai pekerjaan perapihan garis karpnya, tulis akun @ITDC_ID. Karp digunakan sebagai penanda batas racing line para pebalap, umumnya berwarna merah dan juga putih, tulis ITDC. Pengecatan juga harus dilakukan oleh tim Road Grip yang sudah berpengalaman dalam dunia pengecatan sirkuit. Road Grip telah punya pengalaman di sirkuit Assen, Belanda, Silverstone, Inggris, Misano, Italia, dan masih banyak sirkuit lain di dunia baik untuk MotoGP maupun F1. Sayangnya hingga saat ini belum ada vendor-vendor dalam negeri yang mampu untuk mengerjakan pengecatan sirkuit dengan standar FIM. Sirkuit Mandalika menggunakan cat jenis anti-slip yang bisa digunakan di banyak lapangan olahraga. Selain itu, peralatan yang digunakan juga memakai alat khusus jelang MotoGP Indonesia 2022 yang digelar tidak lama lagi. Berbagai persiapan juga harus terus dikebut, mulai dari akses jalur masuk, tiketing, stand kuliner, dan UMKM dan lain sebagainya sudah mulai menunjukkan progres yang signifikan. Bahkan, tribun penonton sirkuit Mandalika sudah rampung 100% sebagaimana yang telah disampaikan oleh Abdul Bar M. Mansur selaku Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan alias PP melalui keterangan tertulis 12 Maret. Sementara itu, pengaspalan ulang juga sudah selesai dilakukan dan pengecatan area curb sirkuit Mandalika hampir rampung. Untuk memastikan berbagai persiapan dari segala bidang berjalan dengan lancar, berbagai alat berat dan alat canggih dikerahkan untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian fasilitas pendukung sirkuit Mandalika. Termasuk untuk pembersihan aspal sirkuit Mandalika diperlukan alat berat canggih yang terus beroperasi semenjak sirkuit Mandalika dibangun. Alat canggih tersebut dikenal dengan nama vacuum jet track atau dikenal pula dengan truk Bumblebee. Staf Road Grip Motor Indonesia atau RMI selaku penanggung jawab pembersihan lintasan sirkuit menamakan demikian karena sangat mirip dengan robot Bumblebee dalam film dengan judul Bumblebee. Vacuum jet truck ini mampu mengeluarkan air untuk membersihkan debu atau kerikil di area lintasan. Tekanan air yang keluar dari selang truk tersebut diatur sedemikian rupa agar tidak merusak struktur aspal atau high water pressure. Jatiswara Mahardika selaku staf RMI menyampaikan jika Bumblebee ini harus menggunakan air yang benar-benar bersih tanpa ada campuran bahan kimia yang dapat merusak kualitas aspal. Air yang digunakan bukan sembarang air yang dimana air tersebut dapat dijadikan air minum. Airnya itu adalah air murni yang bersih yang dapat melegakan tenggorokan manusia karena memang bisa diminum. Jadi harus benar-benar steril, tuturnya. Selain itu, truk tersebut diklaim mampu menampung 10.000 liter air bersih. Setidaknya terdapat 2 mesin dan juga tangki yang terpasang di truk tersebut, yaitu mesin truk sendiri dan mesin penyemprot air. Sementara itu, tangki tersebut digunakan untuk menampung air bersih di dalam sirkuit. Jatiswara menyampaikan pula jika kendaraan ini mampu menyemprot air hingga 2.500 bar dan membutuhkan air sebanyak 2,5 liter untuk membersihkan bidang seluas 1 meter persegi. Truk mampu beroperasi dalam tekanan cuaca ekstrim sekalipun mulai dari 2 derajat sampai 45 derajat Celcius. Oleh karenanya Bumblebee ini diandalkan oleh sirkuit internasional di berbagai negara untuk membersihkan area lintasan sirkuit. Debu yang semakin berkurang akan membuat kecepatan pebalap akan mampu mencapai kecepatan maksimum di atas 300 km per jam. Tutup Jatiswara. Perjalanan karir Veda Ega Pratama, pebalap muda yang raih podium 3 ASEAN Talent Cup Qatar. Veda Ega Pratama, pebalap muda asal Kabupaten Gunung Kidul, menorehkan prestasi gemilang. Pasalnya dia meraih podium ketiga saat seri kedua Asia Talent Cup di sirkuit Losail Qatar yang dihelat Minggu 6 Maret 2022. Ternyata, perjalanan karir Veda tak semudah yang dibayangkan. Bocah 13 tahun itu bahkan pernah berlatih balap di pasar hewan.
Ayah kandung Veda Sudarmono menjelaskan bahwa hatinya ini telah menaruh hati dengan dunia balap sejak usia balita. Hal itu karena Sudarmono masih aktif sebagai pebalap era 2000 awal hingga 2015. Jadi sejak usia 4 tahun sudah mulai diperkenalkan sepeda motor, lalu usia 5 tahun sudah aktif latihan balap. Kata Sudarmono kepada wartawan di Kabupaten Gunung Kidul belum lama ini. Memasuki usia 6 hingga 8 tahun, Veda mulai aktif mengikuti kejuaraan motocross. Di usianya yang ke-9 tahun, Veda pun mulai menekuni road race hingga saat ini. Namun, seiring berjalannya waktu, Sudarmono mulai mengajari Veda menggunakan motorsport karena dia berkaca saat muda dulu harus memacu sepeda motor gede dengan dapur pacu 600 cc. Sudarmono pun mampu meraih podium di kejuaraan Suzuka 4 jam pada 2014 lalu. Pengalaman itulah membuat saya ingin Veda sejak kecil menggunakan motorsport. Awalnya sulit, tetapi setelah itu saat turun di kejuaraan menggunakan motor bebek jadi lebih mudah, ujarnya. Sudarmono juga mengakui sejak 2016 dirinya memanfaatkan parkir pasar hewan Siyona Harjo, Kapan Dewan Pelayan Gunung Kidul. Hal ini dilakukan hanya demi latihan menikung. Saya dan anak saya juga berlatih bersama di sana, parkir pasar hewan, ucapnya. Tidak hanya itu, setiap seminggu sekali juga Veda diajak untuk bermain di sirkuit permanen wilayah Boyolali dan Semarang, Jawa Tengah. Setiap jalan ke sana, Boyolali atau Semarang, kita akan melewati jalanan menikung, menanjak. Itu saya sering bilang perjalanan kita seperti ini, kondisi jalannya jadi harus serius, ucapnya. Memasuki 2020, seharusnya Veda berlaga di Thailand Talent Cup, namun sayang aksinya gagal lantaran pandemi. Pada 2021, Veda mendapatkan wildcard di Asia Talent Cup saat berlaga di sirkuit Mandalika dalam posisi ke-8. Akhirnya, saya memasukkan Veda di salah satu sekolah yang dikelola salah satu ATPM karena jenjangnya cukup jelas dan dengan beasiswa, karena saya ingin anak saya mengikuti jenjang yang jelas dan mampu mengasah skill membalapnya, ucapnya. Sudarmono mengaku akan mendukung penuh karir balap putranya. Jika tak ada aral melintang setelah Asia Talent Cup, Veda akan mengikuti kejuaraan balap di Spanyol. Bahkan, apabila Veda terus menunjukkan performa terbaiknya, kesempatan terbuka lebar untuk berlaga di Moto3 sebelum ke MotoGP. Mimpinya sih ke MotoGP, karena kita tahu sponsor di MotoGP sekarang banyak dari Indonesia, katanya. Sementara itu, urusan kegiatan sekolah, Sudarmono berharap agar Veda tetap bisa menjalaninya dengan baik. Pasalnya dia tak ingin Veda mengesampingkan masa mudanya yang hanya berkutat pada kegiatan balap. Sekolah itu menyenangkan, jangan sampai hilang, ujarnya. Lebih lanjut, Sudarmono mengaitkan, jika saat ini Veda masih berada di Jakarta untuk menjalani karantina selama 3 hari pasca kepulangannya dari Qatar. Setelah dari Jakarta, kemungkinan besar Veda langsung bertolak ke Nusa Tenggara Barat. Veda masih di Jakarta, kemungkinan akan langsung ke Mandalika atau NTB, melanjutkan seri balapan 2 pekan lagi, katanya.